berlatih teknik dan seni menjelaskan ide solusi dengan jelas dan menarik dalam waktu singkat. Dan judulnya adalah Bagaimana Menjual Ide dalam Waktu Singkat. Marilah kita sambut dengan meriah Toastmaster Winnie Rizkining Ayu. Selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanpa berlama-lama lagi, agenda saya sangat simpel. Agenda saya bagi menjadi 3 hal. Yang pertama adalah mengapa kita melakukan pitching, apa itu pitching, dan kita akan berfokus ke bagaimana kita melakukan pitching. Mengapa kita melakukan pitching? Untuk beberapa orang, pitching sangat identik dengan mencari investor, mencari pinjaman, dan mencari klien atau mencari pengguna, mencari potensial klien yang potensial. Apakah pitching hanya tentang, di situ ada dollar value, apakah pitching hanya tentang mendapatkan uang? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Ketika kita bicara tentang pitching, saya selalu suka menggunakan gambar ini. Pitching sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yang berarti sebuah kegiatan melempar bola yang ada di olahraga baseball maupun softball ataupun kasti kalau kita di sini. Nah, pitching adalah kegiatan melempar. Apa yang dilempar ketika pitching? Apa yang membuat pitching berbeda dengan bentuk komunikasi lain seperti misalnya public speaking, atau berbicara di depan publik, atau presentasi, atau paparan, atau kuliah. Apa yang membuat pitching atau proses melempar ide ini berbeda? Pitching istilah pitching ini banyak sekali digunakan akhir-akhir ini ketika usaha-usaha rintisan atau startup di Amerika, di Silicon Valley, mereka memiliki sebuah wadah atau ajang untuk melemparkan ide ini terhadap investor. Biasanya aktivitas pitching di usaha rintisan itu adalah sebuah aktivitas yang dilakukan secara cepat. Ketika usaha rintisan atau startup ini memasuki sebuah wadah seperti seri A, mereka diberi kesempatan untuk pitching di depan investor dengan waktu yang sangat terbatas. Bahkan biasanya di San Francisco atau di Silicon Valley, waktu untuk pitching ini tidak lebih dari 3 menit. Bayangkan, apa yang bisa Anda sampaikan dalam 3 menit akan mempengaruhi apakah usaha Anda mendapatkan bantuan modal atau investasi atau tidak. Nah, hari ini kita akan berfokus pada teknik pitching itu sendiri. Bagaimana Anda bisa menjual ide Anda dalam waktu singkat. Ketika kita berbicara pitching, kita bukan hanya berbicara tentang usaha. Sebenarnya banyak sekali aktivitas di kehidupan kita yang adalah pitching atau melempar ide. Misalnya, ketika kita punya ide di pekerjaan, lalu kita melempar idenya ke bos. Atau ketika kita mendekati calon mertua, kita melempar ide tentang siapa kita dan mengapa kita pantas untuk anak beliau ke calon mertua. Jadi kemampuan pitching ini sebenarnya berguna di banyak sektor. Tapi hari ini kita akan bicara pitching secara komersial tentunya. Nah, ketika kita bicara tentang pitching, kita bicara tentang melempar ide. Ada satu hal yang membedakan antara pitching dengan aktivitas komunikasi yang lainnya. Satu hal itu sebenarnya bukan satu, ada 2. Nanti akan saya sampaikan di terakhir. Satu hal tersebut adalah ide. Terkadang ketika kita berusaha membedakan pitching dengan bentuk komunikasi lainnya, salah satu hal yang paling unik dari pitching adalah selalu tentang ide. Apa bedanya isu versus ide? Isu adalah sebuah bentuk komunikasi di mana kita ingin menggarisbawahi pentingnya suatu masalah. Kita ingin membangun adanya pengertian terhadap masalah tersebut. Atau kalau bahasa Inggrisnya raising awareness tentang suatu masalah. Narasi-narasi tentang isu itu sangat banyak sekali. Misalnya narasi tentang betapa pentingnya memakai masker. Itu adalah narasi isu.
Karena ada satu masalah, masalahnya digarisbawahi. Itu adalah narasi isu. Sedangkan pitching biasanya adalah narasi ide. Jadi apa yang kita lemparkan ketika pitching itu adalah ide. Itu yang pertama ya. Jadi pitching adalah tentang melemparkan ide kita. Nah, melemparkan apa yang kita lemparkan adalah isi pitchingnya. Biasanya ketika saya melatih pitching, saya akan fokus di 6 hal yang harus ada di sebuah pitching yang baik. Yang pertama adalah isu. Masalah apa sih yang ingin diselesaikan? Lalu solusi atau ide. Ide atau solusi apa yang kita tawarkan? Ketika tadi Ibu Rona berbicara tentang WeWork, mungkin di pengguna-pengguna WeWork ada beberapa masalah yang mereka hadapi. Misalnya, mereka ingin menyewa ruang kantor tanpa komitmen yang terlalu lama atau besar. Atau mereka ingin menyewa ruang kantor yang memiliki komunitas atau ekosistem yang baik di sektor tertentu. Lalu, solusi apa yang ditawarkan? Solusi yang ditawarkan misalnya adalah menyewa working space atau ruang kerja. Itu misalnya. Solusi yang ditawarkan itu bisa berbentuk service, bisa juga berbentuk produk. Karena di dalam dunia komersial, biasanya yang kita jual hanya 2 itu. Baik itu produk maupun itu service. Oh, kalau yang kita jual adalah tenaga manusia, gimana? Tenaga manusia itu biasanya dihitung sebagai service. Selain itu, kita juga harus tawarkan di isi pitching ini penggunanya. Tadi udah ada masalahnya, lalu sudah ada ide dan solusinya, lalu ide dan solusinya bentuknya seperti apa, lalu yang harus ada selanjutnya adalah siapa yang menggunakan produk atau solusi Anda. Pasarnya ada apa enggak? Apakah ada market atau pasar? Penggunanya siapa? Lalu tentunya sebuah pitching yang baik memiliki sebuah keterangan finansial dan keuangan. Harus ada laba dan pendapatan serta gambaran proyeksi finansial. Karena ketika Anda pitching tentunya Anda ingin calon investor Anda untuk tahu bahwa usaha Anda ini berpotensi untuk bertumbuh. Selanjutnya yang bisa membuat pitching menjadi lebih meyakinkan adalah tim Anda. Ketika kita pitching, saya ingat sekali, salah satu angel investor di Indonesia yang merupakan kolega saya selalu bilang begini, Winnie, kami sebenarnya tidak berinvestasi pada perusahaan dan bisnis model. Kami berinvestasi pada manusia. Jadi, ketika Anda pitching, tim Anda itu harus jelas profil dan timnya serta keahlian yang dimiliki yang mendukung berkembangnya bisnis. Nanti kita akan lihat sebuah contoh pitching yang selalu saya pakai di setiap ketika saya mengadakan workshop. Apakah 6 elemen ini ada? Nah, setelah kita melempar, kan lawannya melempar itu menangkap ya. Kalau di sesi pitching, lawannya kita melempar ide itu adalah pendengar mendengarkan. Nah, sekarang kenapa sih investor harus mendengarkan pitching Anda? Ya, Anda seperti tadi sudah disampaikan oleh Ibu Rona, Anda harus membuat kasus. Bagaimana cara kita membuat kasus atau membuat case yang baik? Yang pertama, Anda harus memberitahu kondisi bisnis Anda saat ini. Skalanya seperti apa? Keuangan atau pendapatannya seperti apa? Kalau sudah ada produknya seperti apa? Jumlah pelanggan, jumlah barang yang ada saat ini, semua kondisi saat ini itu harus ada. Yang kedua, selain kondisi saat ini, investor juga ingin tahu rencana pengembangannya seperti apa. Ke depan, apa yang Anda rencanakan? Visinya apa? Apakah ada forecasting atau proyeksi? Lalu yang ketiga tentunya, apa yang ada untuk investor? Investor dapat apa dari Anda? Ingat bahwa ini adalah sebuah kegiatan resiprokal. Maksudnya kegiatan resiprokal apa? Ada yang melempar, ada yang menangkap. Tentunya agar mereka mau menangkap ide Anda, mereka harus dapat sesuatu dong. Apa yang ada untuk mereka? Apakah itu keuntungan? Apakah itu return of investment? Apakah itu menaikkan reputasi mereka? Misalnya firma investor tertentu ingin menaikkan reputasinya sebagai investor yang berinvestasi di sektor-sektor hijau. Ada juga yang ketiga adalah dampak. Karena semakin kita
peduli pada krisis iklim, semakin banyak investor yang sangat peduli terhadap usaha-usaha berdampak atau impact investment, jadi investasi berdampak. Nah, Anda harus membuat kasus Anda. Apabila calon pendengar Anda adalah calon klien, mengapa mereka harus mendengarkan Anda? Biasanya ada dua hal. Yang pertama, Anda menyelesaikan masalah mereka. Yang kedua adalah Anda membantu mereka mencapai tujuan. Yang pertama, Anda membantu mereka menyelesaikan masalah mereka. Bisnis yang sukses itu adalah bisnis yang menyelesaikan masalah. Airbnb menyelesaikan masalah orang yang ingin mencari ruangan tapi hotel habis atau hotel terlalu mahal atau mereka tidak mencari suasana hotel. Gojek menyelesaikan masalah apa? Orang yang ingin naik ojek dengan kepastian keamanan dan dengan kepastian tarif dan nggak mau nunggu di pinggir jalan nyegat. Bisnis yang sukses adalah bisnis yang menyelesaikan masalah. Karena itu, masalah dan ide tadi kalau kita ingat adalah salah satu konten pitching yang wajib. Yang kedua adalah Anda membantu calon klien Anda mencapai tujuan mereka. Baik bisnis Anda B2B atau business to business atau klien Anda adalah bisnis maupun klien Anda adalah perorangan atau B2C, business to customer, semua orang punya tujuan. Atau kalau saya sering bilang, everybody has their win. Nah, kita harus tanya, tujuan mereka apa? KPI mereka, kalau pelanggan Anda adalah perusahaan, KPI mereka apa? Bagaimana produk, solusi, servis Anda membantu mereka mencapai KPI ini? Ini adalah beberapa contoh kasus yang bisa Anda pakai ketika pendengar Anda adalah calon klien. Nah, overall, pendengar atau penonton Anda itu punya dua saklar atau dua trigger, saya mau bilang. Saklar yang pertama adalah saklar kognitif, saklar yang kedua adalah saklar emosional. Saklar kognitif ini biasanya adalah tentang penjelasan yang logis, penjelasan yang rasional, penjelasan yang runut. Skala emosional adalah bagaimana Anda berelasi dengan mereka. Bagaimana Anda bisa tahu saklar kognitif dan emosionalnya apa? Lakukan riset tentang pendengar atau penonton Anda. Profiling, preferensinya apa? Latar belakang mereka apa? Riset penonton Anda. Jangan kalah sama tukang kredit card. Maksudnya apa? Pernah nggak Anda ke mall, habis kerja, terus tiba-tiba datang ditawari kredit tanpa agunan atau ditawari kredit card? Apakah menurut Anda sales kredit card menawarkan pada orang sembarangan? Tidak. Mereka dibekali profiling sederhana. Apabila dia adalah perempuan berumur 25-40 tahun, berpakaian seperti ini, membawa tas dengan merek ini, kira-kira tampilannya adalah tampilan orang kantor, dia masuk dalam profil calon pelanggan kita. Jadi ketika Anda pitching, lakukan riset tentang penonton Anda. Penonton Anda memiliki kebutuhan dan keinginan. Bedanya apa? Butuh itu adalah, misalnya penonton Anda adalah investor. Mereka butuh tahu informasi yang berguna sebagai penunjang atau informasi yang berguna untuk mereka sebagai seorang investor. Jadi butuh itu adalah deal breaker. Kalau kebutuhannya tidak dipenuhi, Anda tidak akan mendapat apa-apa. Bahkan Anda tidak akan mendapat perhatian mereka. Misalnya, Anda berinvestasi pada investor, tapi Anda sama sekali tidak menyentuh aspek finansial. Apa yang mereka butuhkan? Tidak ada. Itu butuh. Kalau ingin apa? Ingin itu adalah apa yang bisa membuat pengalaman mendengarkan pitching Anda menjadi menyenangkan. Misalnya, oh, Anda membawakannya dengan humor. Oh, Anda penampilannya menarik. Bisa jadi, oh, Anda membawakannya dengan ringan. Itu juga harus dipikirkan dari penonton. Nah, satu yang ingin saya garis bawahi adalah usaha-usaha UMKM maupun daerah-daerah yang saya bantu, saya menggarisbawahi bahwa pentingnya cerita asal atau origin story. Di sini ada gambar Spider-Man. Di chat udah banyak banget komentar, tapi saya ingin tanya, Spider-Man ini cerita asalnya apa sih? Bagaimana seorang Peter Parker bisa menjadi Spider-Man? Coba diketik di kolom chat. Saya yakin semua orang atau hampir semua itu tahu Spider-Man. Tapi kenapa Spider-Man bisa jadi Spider-Man?
Digigit laba-laba. Oke, Peter Parker digigit laba-laba punya kekuatan super, betul. Tapi apakah hanya karena itu? Ingat nggak? Peter Parker memang punya kekuatan super ketika sudah digigit laba-laba beracun. Tapi kapan dia memutuskan untuk jadi superhero? Kalau ada yang ngikutin filmnya. Kapan Peter Parker memutuskan untuk jadi superhero? Betul, Paman Ben ada yang jawab. Pamannya Peter Parker meninggal. Dan di situ dia tergerak untuk membantu orang. Dia melihat pembunuhan di depan matanya dan dia merasa bahwa saya punya kekuatan super dan saya harus menggunakan ini untuk membantu orang. Kenapa saya ngomongin Spider-Man sih? Pentingnya apa sama pitching? Karena semua usaha, semua inisiatif ide punya cerita asal. Usaha Anda itu punya origin story. Apa origin story Anda? Itu adalah kesan yang bisa Anda berikan ke orang lain sehingga bukan hanya mereka ingat siapa Anda, tapi mereka jelas tentang misi Anda apa. Jadi bukan hanya ini membuat image awal dalam pitching, tapi cerita asal ini membuat sesuatu yang sering saya sebut dengan jembatan empati. Jembatan empati adalah bagaimana kita bisa berelasi ke orang lain. Nah, ini adalah satu narasi yang sering sekali saya ajarkan ketika saya melakukan workshop pitching. Ada narasi aku itu dan ada narasi aku engkau atau I it dan I you berdasarkan teorinya filsuf Martin Buber. Narasi aku itu adalah narasi yang berjarak, eksklusif, dingin, dan melihat sesuatu sebagai objek. Misalnya saya mendefinisikan handphone saya sebagai handphone saya mereknya OnePlus, beratnya kira-kira 70 gram, softwarenya A, B, C, saya gunakan untuk menelpon, saya gunakan untuk SMS, dan lain-lain. Sedangkan narasi aku engkau adalah narasi yang terhubung, inklusif, mengalami bersama, personal, dan langsung. Contohnya, saya bisa mendefinisikan handphone ini dengan cara yang sangat berbeda. Ada satu hal yang kita cari pertama kali ketika kita membuka mata, dan kita ucapkan goodbye terakhir kali sebelum kita tidur. Sayangnya, hal tersebut mungkin bukan orang-orang tercinta kita, mungkin juga bukan mungkin juga bahkan bukan manusia. Hal tersebut untuk saya, sayangnya adalah handphone. Ini adalah teman baik saya yang tanpa handphone saya tidak bisa berfungsi. Handphone adalah asisten pribadi saya yang membantu saya untuk menjadwalkan hidup saya, yang membantu saya untuk berkoneksi dengan orang, dan yang membantu saya untuk survive. Itu adalah contoh narasi aku engkau. Ketika kita ingin membuat jembatan relasi, salah satu yang harus kita perhatikan adalah narasi apa yang kita sampaikan pada orang lain. Nampaknya waktu hari ini tidak akan cukup untuk saya men-share semua slide saya. Jadi saya akan menutupnya dengan membuat skrip. Jadi ketika saya pitching atau ketika saya mengajarkan pitching, saya selalu menanamkan disiplin membuat skrip. Topik Anda apa? Premis Anda apa? Pesan inti Anda apa? Plot atau alur cerita Anda apa? Coba semuanya divisualkan dengan post-it, ditempel di bagian pembuka yang mana, bagian inti yang mana, dan bagian penutup yang mana. Kalau teman-teman familiar dengan Toastmaster, di Toastmaster kita selalu diajarkan yang namanya speech organization, bagaimana kita mengorganize atau menata pidato kita. Sama, pitching juga seperti itu. Saya akan skip beberapa slide saya, atau saya akan agak cepat. Oke, saya akan agak cepat daripada skip. Tadi kita sampai di script. Oke, jadi setelah kita melakukan scripting, kita harus memikirkan alur cerita kita. Banyak alur cerita mulai dari zero to hero, dari nol, lalu mengalami perjuangan, lalu sekarang jadi orang hebat. Contoh zero to hero, Pak Jokowi, dari bukan siapa-siapa, lalu perjuangan, lalu dia jadi orang hebat. Atau overcoming monster. Apa monsternya, terus perkelahian dengan monsternya, terus senjatanya apa, kemenangannya seperti apa. Misalnya monsternya adalah COVID-19.
Fights-nya apa dengan COVID? Oh, COVID sudah membunuh sebegini banyak orang dan lain-lain. Senjatanya adalah 3M dan vaksin. Kita mengharapkan kemenangannya adalah bla bla bla. Alur yang sering dipakai juga adalah quest atau pencarian. Misinya apa, halangannya apa, tujuannya bagaimana apabila tercapai. Lalu mood atau suasana hati juga harus kita pikirkan ketika kita membuat alur cerita dan scripting. Data kita juga harus berbicara dan bercerita, jadi tidak boleh terlalu banyak data. Visual harus menarik dan berhubungan dengan presentasi seperti visual ini. Ketika saya menampilkan visual ada polar bear dan banjir, teman-teman pasti langsung tahu, oh ini tentang krisis iklim, oh ini tentang es yang mencair. Impul awal dicerna oleh manusia. Dan ini adalah yang membuat pitching berbeda nomor 2. Maaf, panitia agak overtime. Dalam pitching harus ada kita minta apa. Jangan semuanya sudah dibikin dengan sangat jelas minta apa. Di akhir pitching kita harus benar-benar jelas kita butuh apa. Apa investasi, kita butuh joint partner, kita butuh pinjaman, atau sesimpel kami butuh meeting lanjutan dengan Anda. Harus ada. Make the ask. Nah, kalau kita masih ada waktu 2 menit, saya ingin memainkan sebuah video. Video ini adalah video pitching favorit saya dari iGrow. Semoga bisa didengar ya. Ini cuma 2 menit pitching. Semoga nggak apa-apa, overtime 2 menit. Dan ini menunjukkan bahwa kita bisa pitching dan melempar ide waktu yang sangat terbatas apabila kita disiplin melakukan yang semua tadi. I'm Andreas from iGrow. We are building the world's largest organic farm funded by you. My mother's family were farmers, but they have problem to get proper income because they don't have enough money, don't have enough capital and land. And they are not alone. In Indonesia, there are millions underemployed farmers. While in other side, there are millions acres underutilized land and millions people ready to participate in farming. That's why we create iGrow. We connect between the farmers, landowners, and investors together to create farming and sell the crop directly to the customers. We are raising capital from you through our website and give you farm feel-like experience so that you can know how your plantation grow. And after the harvest time, we share the profit among investors and farmers. Just from peanut alone, we already harvested 1,600 tons of produce that brings 24% annualized return to the investors, and 99% of them reinvested in us. Since launching 19 months ago, we already profitable by making $1.2 million GMV, and we take 20% of that for our profit. Currently, we are working with 2,200 farmers in 3,000 acres underutilized land. We already made our farmers' life better, and we changed the way how we utilize our idle land. We are in Indonesia with 27 million acres underutilized land, and we already have 24,000 acres in our pipeline. We are also ready to scale to another country. Our team consists of serial tech entrepreneur, 10 years experience in agriculture, and the expert in land partnership. Together with landowners, farmers, and you, let us build the world's largest organic farm by making our world a better place. Interested with iGrow? Please contact to us. Thank you. Jadi barusan adalah pitching dari Mas Andreas, kebetulan salah satu kolega saya, tentang perusahaan atau startupnya dia yang bernama iGrow. Nah, kita bisa lihat bahwa elemen-elemen yang tadi semuanya ada, koneksi jembatan empatinya ada, dia langsung membangun cerita dengan ibu saya seorang petani. Kita jelas misinya dia apa. Misinya dia adalah mengkoneksikan petani, pemilik lahan, investor. Solusinya jelas, solusinya dideskripsikan dengan baik, pasarnya juga jelas, landowners dan investor. Lalu keuangannya, proyeksinya juga jelas, datanya semua berbicara, nggak terlalu banyak data, sama sekali nggak ada grafik, hanya statistik yang penting, dan timnya juga jelas. Saya ingin menutup
paparan kali ini dengan mengingatkan bahwa pitching adalah suatu bentuk komunikasi. Dan ketika kita bicara komunikasi, kita bicara prinsip clarity, kejelasan, kita bicara prinsip connection, membangun keterhubungan, dan kita bicara prinsip komitmen. Dan pitching harus diikuti dan harus merangkum ini semua juga. Clarity, kejelasan dari isi, koneksi, berusaha membangun hubungan, karena pada akhirnya bisnis dan lain-lain itu bisa berakhir, tapi hubungan yang baik dengan sesama manusia itu akan membuka banyak pintu. Dan komitmen untuk menjaga apa sih yang Anda pitchingkan, dan komitmen untuk mendeliver atau memberikan yang terbaik dari produk Anda. Itu dulu dari saya, terima kasih banyak.